kalau Bro Salam nih ingin gimana caranya kain tenun ini tetap dilestarikan bahkan regenerasi penenun. Nah, tapi sebelumnya, sebelum masuk ngobrol-ngobrol, Bro, boleh diperkenalkan dulu siapa Bro Salam dan mungkin kesibukan sehari-harinya apa, Bro? Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya udah mengundang buat live di sini. Perkenalkan nama saya Nur Salam. Sebenarnya asalnya dari Banyumas, Jawa Tengah. Sekarang tapi tinggal di Yogyakarta, bahkan baru pindah berdomisili di Yogyakarta juga, secara KTP-nya juga. Eh, Selama ini mungkin dan kesibukan sekarang fokus untuk menjalani usaha dengan brand Indonesia tadi yang udah dikenalkan di depan. Terus ya mungkin berjaring gitu ya dengan para penenun kesana kemari. Emang dari perjalanan atau jalan-jalan itulah akhirnya Kak Indonesia itu lahir begitu. Oke, karena kalau nggak salah ya gue nggak tahu ini betul atau enggak, mungkin gue mau konfirmasi juga nih akhirnya sama Bro Salam. Kalau nggak salah yang waktu tren-tren Citayam Fashion Week itu sempat melihat ada brandnya dari Salam, Kainesia itu sempat ada jalan di Citayam Fashion Week juga ya. Jadi kainnya kelihatannya khas banget dari Kainesia kan. Kalau nggak salah ingat itu kainnya edisinya yang Wastra Nusantara ya, Wastra Nusantara outfit gitu ya. Wah ini kayaknya dari kainnya Kainesia nih gitu ya. Jadi salah satunya nih kain Asia ini pernah juga ikut serta di viralnya Citayam Fashion Week ya. Dan mungkin awalnya bro gimana sih kok bisa tiba-tiba tertarik untuk masuk ke ibaratnya kain tenun gitu. Dari seanak mungkin anak muda dari awal-awal bisnis, apakah mungkin tadinya generasi sebelumnya papanya atau mamanya gitu orang tuanya dari Salam adalah seorang penenun gitu atau ceritanya gimana sih bro? Kalau boleh Oke, di-sharing ke aku. mungkin biar biar enak aku ceritain background aku dulu kali ya. Backgroundku adalah salah satu alumni dari Fakultas Geografi UGM. Jadi mungkin Ah, sangat berbeda jauh dengan kondisi sekarang, mestinya sangat tidak relevan. Tapi justru malah dari situlah akhirnya aku menemukan kain tenun gitu. Jadi dulu pada waktu masih zaman-zaman semester akhir itu masih melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang geografi sebagai surveyor. Nah, dari situlah yang mungkin dari pekerjaan-pekerjaan dari kementerian, survei ke daerah timur kebanyakan ya. 2 bulan ke Ambon, ke Sulawesi, ke Kalimantan, NTB, dan sebagainya itu. Setiap survei itulah mungkin sedikit demi sedikit aku bertemu dengan penenun. Dan secara nggak sengaja, itulah yang membuat akhirnya aku cinta dengan kain tenun ya. Maksudnya secara nggak langsung, ternyata setiap ke tempat daerah timur atau bahkan mungkin ke Lampung atau kemanapun itu pasti selalu nyari kain khas daerah gitu. Awalnya cuma senang ngoleksi aja, senang ngoleksi, senang buat diri sendiri. Terus lama kelamaan karena dikumpulin sering, ya. ya terus awalnya sih posting di Instagram pribadi doang. Terus malah lama kelamaan banyak yang respon pengen nitip juga gitu. Mungkin kan pada Oh zaman itu gitu. pun mungkin kayak masih banyak juga teman-temanku atau mungkin karena lingkungan teman-temanku adalah kebanyakan di Yogyakarta dan sebagainya itu pengen nitip barang-barang itu dulu nih sebelum pengen nyampe ke sana beli langsung kayak gitu kan. Nah, jadilah Just Tip itulah yang mengawali awal Kainesia untuk akhirnya menjual dengan brand si Kainesia gitu loh. Jadi dulu awalnya sebenarnya Just Tip yang awalnya perjalanan, terus aku foto di media sosial, terus akhirnya banyak yang titip, dibukalah Just Tip setiap aku perjalanan ke berbagai daerah. Nah setelah itu baru Januari, kalau nggak salah Januari tahun 2017, akhirnya memberanikan diri untuk mencoba membuat brand sendiri biar Kayak nanti akhirnya kalau misalkan jual kain tenun ada di situ gitu. Nah akhirnya 2 Januari itulah kayak Indonesia akhirnya launch untuk dibuka di Instagram secara resmi dan ya di situ baru awal-awal masih teman-teman lah yang tahu dan sebagainya. Bahkan mungkin pada zamannya mungkin 2017 kayak masih nggak banyak orang pakai Instagram untuk bisnis dan sebagainya. Jadi ya itu iya masih sebatas 2017. nggak ada strategi-strategi apapun lah di awal-awal, kayak sebatas posting, dibantu temen buat nge-repost ke story dan sebagainya, bahkan belum kenal pet Iya, promote dan macam-macam kan. Aku minta iya, iya. tolong kolaborasi dengan beberapa akun-akun yang repostan atau apa aja, masih banyak yang gratis pada waktu itu gitu-gitu. Jadi awalnya malah kayak gitu, terus online. Maksudnya karena dulu tidak kepikiran untuk bikin toko dan sebagainya, itu ya jalan dengan online dan mempromosikannya lewat Instagram, dan akhirnya berjalan beberapa waktu selama 2 tahun kurang lebih di kontrakan itu, barulah akhirnya punya store, punya kantor dan sebagainya itu tahun 2019 begitu.
Wah, jauh juga ya perjalanannya sampai ke tahap sekarang kayak Messi aja follower udah 100K lebih ya. Ternyata Ya, itu dari 2017 hingga sekarang 2022. Emang udah deh katanya ya kalau misalnya mau mulai bisnis itu di saat tepat buat mulai bisnis itu kapan? Mulainya saat keadaan kita mungkin baik-baik saja gitu ya. Kalau kita mulai bisnis keadaan yang mepet biasanya malah saking waktunya udah dekat jadi malah gak kebangun bisnisnya. Jadi bahkan sambil kuliah waktu itu sambil muter-muter akhirnya nemu peluang just tip, akhirnya baru bisa ngebuat kayak Nesia ya. Ini mungkin juga pas nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bekerja ya, mulai sambil bekerja itu mungkin jadi pilihan yang bagus juga supaya kita akhirnya punya pilihan ya waktu kita keluar itu udah aman ya kayak bro ini kan udah jalan just tipnya dari just tip udah bergulir lancar artinya udah pasti ada pemasukannya baru kita pindah ya jadi 100% pekerjaan utama tadi katanya dan juga jadi 100% kesibukan utama. Kalau boleh tahu, ini kayaknya kemarin nih baru juga ke Jakarta ya. Jadi ada Inakraf, kayak Indonesia juga kayaknya nggak pernah absen dari event-event dan bahkan sebelumnya juga ada di event-event kayak kompetisi ya. Tapi uniknya kalau gue lihat ini benar-benar target marketnya ini kayaknya anak muda ya. Sedangkan bisnis-bisnis yang mungkin gue bisa bilang heritage ya, kita heritage atau warisan itu masih mayoritas memang karena yang mengerjakannya bukan generasi muda, jadi target marketnya biasanya juga menyesuaikan gitu ya kan generasi yang mungkin udah lebih tua. Jadi gimana sih caranya waktu itu menemukan dari mulai teman-teman just tip, terus aku mau buka brand kayak Nesia nih, berarti kan harus menemukan target market baru dari online gitu. Itu prosesnya waktu itu gimana sampai bisa punya target market yang variatif seperti sekarang? oke, malah justru dulu dari awal karena menemukan kain tenun ini sebagai salah satu ini ya, apa namanya, aksesoris buat menemani jalan-jalan gitu ya. Setiap traveling backpacker ke tiap daerah itu kan selalu bawa kain tenun yang besar kayak yang di belakang ini nih. Untuk jadiin selimut, foto di gunung-gunung dan sebagainya gitu-gitu loh, Bang. Jadinya Oh iya aksesoris ya jadinya ya. tren tren itu membuat akhirnya kain tenun pun meningkat. Bareng dengan adanya tren naik gunung. Ada film 5 senti, ada film-film pendakian, bahkan mungkin akhirnya banyak artis juga atau influencer yang melakukan pendakian-pendakian dan sebagainya. Nah, dulu malah justru akhirnya target marketku lekat banget dengan para pendaki gitu. Jadi akhirnya uh, menemukan target market secara tidak langsung ke anak muda itu malah ya gara-gara mungkin akhirnya aku melakukan perjalanan pun dengan anak-anak muda dan kurang lebih kesukaannya adalah ke alam dan ke budaya gitu ya. Jadinya hal itu yang membuat nah di situ yang ketika aku coba untuk kenalkan bahwa kain tenun ini bisa jadi aksesoris teman-teman ketika foto biar lebih instagramable gitu ya, lebih fotogenik lagi di saat melakukan perjalanan. Nah ternyata itu disambut begitu jadinya pada waktu itu benar-benar memperlihatkan bahwa blanket atau kain tenun ini bisa dijadikan satu aksesoris tambahan ketika teman-teman foto di gunung, di pantai atau dimanapun begitu. Nah dulu benar-benar masih kain-kain yang murni belum dibuat apapun tuh. Jadi dari daerah lalu aku foto terus langsung dijual dalam bentuk kain itu aja gitu. Nah Iya. sampai akhirnya tahun 2019 menuju COVID itulah akhir-akhir itulah yang membuat akhirnya kita transformasi untuk mencoba membuat suatu produk yang tidak hanya sekedar kain karena kan pada waktu itu pandemi menghantam pariwisata, anak-anak gak ada yang jalan-jalan. Akhirnya kan gimana caranya membuat produk fungsional yang lebih bisa dipakai keseharian tapi ya bukan hanya sekedar buat jalan-jalan aja tapi buat kegiatan sehari-hari lah misalnya begitu. Nah, jadilah produk-produk fashion yang mungkin muncul di sekarang gitu untuk bajunya, untuk outer dan sebagainya itu baru muncul sekarang. Nah, tapi memang untuk generasi anak muda ini kita kenalkan karena hampir mungkin survei singkat atau survei paling gampang menanyakan ke teman-teman gitu ya. Kalau Iya. nggak kita tanya ke abang deh, punya kain tenun nggak? Saya Iya. kebetulan memang karena ke Bali kan suka ke Bali kan bisnisnya kan Ah, suka pijat. Jadi sempat ngelihat tenun di Bali sih. Jadi sedikit banyak beli. Tapi mungkin itu pun karena nggak sengaja kan. Karena nggak oke. Okay. terekspos sama mungkin cerita-cerita di balik kainnya gitu-gitu kan. Nah, tapi ketika ditanya perbandingannya dengan batik,
punya tenunnya mungkin satu, batiknya bisa Iya 4 betul. gitu. Iya kan? Kayaknya iya betul betul. Iya Nah, benar benar benar. jadi hampir setiap survei yang aku lakukan ke teman-teman anak muda terutama, atau bahkan ke generasi yang cukup senior juga tuh, hampir orang lebih lebih melekat dengan batik ketimbang tenun. Padahal dua wastra itu sebutan kain tradisional ya. Dua wastra ini sama-sama kain tradisional yang perlu sama-sama dilestarikan begitu. Nah, sedangkan memang eksistensinya lebih dikenalkan batik ketimbang si tenun ini gitu. Padahal Iya. prosesnya berbeda sebenarnya, tapi memang sama-sama memiliki kain keunikan yang sendiri-sendiri gitu kan. Bahkan di tiap provinsi pun punya gitu sekarang. Kalau Dan batik tuh ada hari batik nasional gitu ya. Kalau tenun betul. mungkin Nah, hari tenun hari aja itu nasional baru ada sebenarnya ya. hari tenun ada dan Oktober, tapi memang itu tidak Ah iya iya disahkan yang tidak segaung hari batik juga begitu. iya. Iya. Perkumpulan batik pun ada, tenun tapi belum ada begitu. Jadi memang Hmm. disitulah yang akhirnya aku pengen coba mengenalkan tenun ini paling enggak punya eksistensi yang sama dulu deh sama batik gitu. Jadinya tenun bisa dikenal sama teman-teman bahwa oh ini loh ada kain lain selain batik gitu, dan karakternya juga aku rasa cukup cukup berbeda dengan batik ya, yang mungkin motifnya lebih abstrak dan sebagainya, sedangkan kalau tenun itu lebih cenderung ke garis apa namanya, patternnya lebih ke lajur-lajur begitu ya, sejajar begitu. Nah itu yang membuat akhirnya benar-benar pengen kayak konsisten menjalani bisnis di tenun, bahkan mengenalkan di berbagai daerah itu, karena kan setiap ketemu penenun pasti ada aja magic moment ataupun magic word yang dikeluarkan oleh mereka yang membuat aku akhirnya makin semangat aja menjalani ini. Dan anak-anak muda yang mungkin bisa dikatakan fokus di bidang tenun itu masih sangat sangat sedikit begitu ya. Jadi kalau dibuat apa ya, perencanaan jangka panjangnya itu ya ada di titik pengen sampai dikenal untuk ya yang fokus kepada tenun ya, salah satunya saya dan teman-teman begitu. Pengen jadi top of mind brand tenun lah nantinya kayak Indonesia gitu. Amin ya. Bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri ya. Iya Sampai betul. keluar itu ya. Tapi kalau boleh tahu mungkin karena mungkin gue juga awam kan di bidang tenun, mungkin teman-teman di sini juga ada yang cukup awam di bidang tenun. Kita pengen tahu sebenarnya gimana sih kalau misalnya kita yang mau mulai bisnis, mungkin ada teman-teman yang aku mau dong mulai brand tenunku misalnya kita tahu mulai bisnis tenunku atau join dengan Kainesia itu sesulit apa sih, karena kan kita lihat di bidang tenun ini juga kalau biasanya itu yang menggunakan misalnya orang tua karena memang dia daya belinya lebih oke kan, lebih udah kerja dan lain-lain. Ternyata sekarang menyasar ke anak muda, tapi berhasil kayak Nesia gitu ya, berhasil mentransformasi gitu dari tadinya segmen orang tua aja sekarang malah bisa masuk ke anak muda. Tadi inovasinya kan dari yang mungkin kalau satu kain panjang harganya pasti lumayan mahal ya, karena lumayan tinggi. Ternyata diubah jadi kecil-kecil tadi, ada yang buat gelang, ada yang buat iketan gitu ya. Itu berarti salah satu tujuannya untuk masuk dengan harga yang lebih ekonomis dan sesuai dengan anak muda juga ya. Iya betul. Nah sebenarnya gini, kalau tadi nyambung pameran dan sebagainya ya, target market yang potensial memang yang lebih ke 30 tahun ke atas lah. Karena memang mereka punya kapasitas daya beli yang tinggi, terus juga pemahaman terhadap tenun juga kuat begitu. Jadi tanpa perlu product knowledge untuk menjelaskan ke mereka tuh udah paham begitu. Bahkan mereka punya sense of art yang tinggi juga. Jadinya tidak tidak membuat mereka mundur ketika melihat kain tenun yang bagus dan bahkan memiliki cerita yang sangat menarik dan harganya tuh tinggi. Itu buat mereka tuh kayak udah nggak masalah lah, karena value yang mereka dapatkan itu sebanding, ibaratnya begitulah. Nah sedangkan ke anak-anak muda itu kan ibaratnya daya belinya mungkin lebih rendah, dan mereka sebenarnya pengen punya gitu, keinginannya tinggi tapi daya belinya kurang, sehingga aku mencoba untuk membuat kain-kain konvensional gitu, maksudnya yang sudah kain-kain yang dipadukan dan juga diproses dengan yang sesuatu yang lebih bisa diminimalisir begitu secara harga pokok produksinya dan sebagainya. Karena kalau diibaratkan dengan batik ya, menjelaskannya mungkin lebih mudah dengan batik. Ada batik cap, ada batik tulis, ada batik yang mungkin printing begitu ya. Tapi printing sebenarnya bukan batik. Nah itu kan kelasnya beda-beda. Mungkin bisa dikatakan yang kelas yang bawah, menengah, sama yang atas, ibaratnya begitu. Dengan harganya beda-beda. Nah kalau di tenun ini sendiri pun akhirnya sekarang terkeraskan. Karena pada waktu dulu mungkin
bener-bener satu kain tenun tuh bisa jutaan ke atas tuh. Iya. Memang dengan proses yang satu kain pun 1 bulan hanya satu kain dihasilkan. Nah sedangkan Hmm. sekarang mungkin dengan perkembangan teknologi yang ada, tapi tetap dibuat semuanya dengan handmade gitu ya. Itu kain tenun 100 pieces itu udah bisa dibuat dalam waktu 1 bulan. Kayak gitu. Jadi Oke. perbandingan Itu efektivitas pembuatan. mirip kayak batik batik cap berarti ya. Jadi kalau batik cap kan Betul, betul. dipercepat Jadi dengan ada capnya gitu. betul, turunannya si tulis kan kecap ya. Nah, ini juga sama dari yang tenun gedok. Tenun gedok itu istilahnya kayak benar-benar ngelempar benangnya itu masih dilempar manual. Nah, ini udah dibikin teknik namanya ATBM, alat tenun bukan mesin. Alat tenun dengan bentukan Oke. kotak yang sudah lebih compact begitu ya dan lebih efektif dalam proses penenunan karena memang dalam proses nenun mungkin bisa jadi kayak 1 jam ibarat bisa dapat 1 meter lah ibarat begitu. Jadinya Hmm. ketika orang menenun selama sebulan ya bisa dapat 100 lembar karena memang efektivitas 1 jam 1 meter kan kalau 10 jam kerja atau 8 jam kerja aja lah 8 meter kali 30 hari kan udah 240 Iya. meter kan kalau Iya. dijadikan kain itu 100 kain gitu. Nah itu jadinya harga itulah yang akhirnya masuk untuk anak-anak muda nih sekarang kayak gitu. Walaupun Iya. memang secara apa ya, secara mungkin kualitasnya dan sebagainya itu sudah hampir setara, tapi memang yang membedakan dari segi value ataupun proses pembuatan yang berbeda itulah yang jadinya sangat berbeda gitu. Pas pameran itu ada cerita unik ketika saya bareng dengan para penenun di berbagai daerah gitu ya. Ada penenun dari Sumba yang saya ikutkan dengan apa namanya, ikut di sana dengan stand mereka. Ada salah satu pembeli dari Jakarta yang dia datang ke stand tersebut dan mencari kain tenun yang bisa dikatakan kayak sangat khas banget dan bahkan bisa jadi dikatakan langka gitu. Pertama dikasih lihat 1 lembar kain tenun dan harganya di situ sebenarnya udah kita dibuka dengan harga yang 5 juta langsung gitu. Karena kita tahu nih pasti bapaknya memang daya belinya tinggi. Ketika dibuka dengan harga 5 juta, bapaknya langsung bilang, ada nggak yang lebih bagus gitu. Wah, Oh gitu. ini kayaknya bapaknya memang nyari yang lebih bagus nih. Kasih 8 juta. Bilang lagi, ada nggak yang lebih bagus lagi? Wah, pengen yang lebih bagus lagi. Kasih yang 15 juta. Ada nggak yang lebih bagus lagi? Wah, ya udah akhirnya langsung ke naik ke yang 35 jutaan tuh. Oh ya, Dijembrengin, wow. diceritain Satu kain ini ya. satu kain itu, satu kain. Di Oh, prosesnya oke. memang cukup lama kalau nggak salah 3,5 tahunan proses kain tenun itu dan bahkan kainnya sudah tua berumur kurang lebih 25 tahun. Jadi kan umur umur kainnya udah lama terus juga prosesnya juga panjang. Dibukalah yang 35 jutaan itu baru ditawar tuh. Boleh nggak ini 30 juta gitu. Pada waktu itu tuh bapaknya tuh udah wah ini daya belinya bapaknya 30 juta nih berarti emang bapaknya memang menghargai tenun itu sudah di tahap memang buta harga lah ya berarti mau ada tenun berapapun kalau memang cocok pasti akan dibeli gitu dan bahkan bapaknya beli dua karena memang kebetulan pada waktu itu bawa dua grade kain yang seharga 30-an juta dan bapaknya beli dua-duanya tuh karena memang ceritanya apanya semuanya tuh masuklah ketika diceritakan dan disitulah akhirnya ketika memang mau membuat ibaratnya kalau di kain sendiri sih akhirnya kita kelaskan ya untuk grade yang apa namanya menengah ke atas bahkan yang untuk premiumnya itu kita Iya. masih tetap garap dan untuk yang menengah ke bawahnya atau mungkin yang medium ini pun tetap kita proses tapi kan quantity sama ininya berbeda ya mungkin kalau di dalam proses ininya tuh kayak segitiga harga terus quantity sama price gitu apa Oh, harga iya. quantity sama desain Iya. ketika harga makin tinggi desainnya juga makin bagus tapi kuantitinya tuh makin kecil kan gitu ya kuantitinya di bawah gitu jadi Iya. kuantiti akan Belinya makin juga kecil ketika menyesuaikan harga makin kecil ya. ya jadi kan kalau misalkan harganya ke medium atau bahkan low kan kuantitinya makin banyak Iya. tapi harganya makin kecil dan desainnya pun bisa dikatakan bisa bisa lebih lebih inilah lebih gampang begitu jadi Jadi disitulah yang menarik banget ya mungkin sebelum jauh kita masuk ke dalamnya, saya mau tanya dulu dari tadi dulu. Itu ada dua hal soalnya yang menarik banget yang dari cerita tadi tuh ya bahwa Bapak bisa beli 35 juta tadi. Itu kan berarti si orang itu dia sudah mengerti satu storytellingnya dan dia udah ngerti edukasinya gitu dan tujuan Kainesia adalah mempercepat proses ini sehingga lebih banyak orang tahu value-nya itu kan dari betul sosial media. Terus yang kedua nih
mungkin saya juga ngeliat tadi sebelum live ngeliat di akunnya Salam juga itu ada yang deskripsi satu kain itu bisa 1 bulan dan artinya pendapatannya si orang itu kalau kerjanya 1 bulan satu kain harganya 1 juta aja berarti dia per harinya sekitar 33.000 ya. Itu saya kaget sih ngeliatnya. Iya betul juga ya setelah dihitung. Kalau satu orang kerjain satu kain harga kainnya padahal dari kita secara customer cukup tinggi 1 juta, tapi untuk si penenunnya ini ternyata dia murah sekali gitu untuk hidup dia 33.000 sehari gitu ya. Dimana 33.000 sehari itu kita kalau kayak di kota besar beli Starbucks saja udah habis gitu kan 33.000 sehari gitu. Jadi kita ngelihat sebagai customer harganya tinggi banget 1 juta, tapi buat si penenun ini masih masih taraf hidup aja masih pas-pasan gitu kan ibaratnya ya. Dan itu yang membuat kayaknya dari Salam sendiri ingin bergerak di bidang kain ini ya, di kain tenun ya. Betul. Untuk Nah, itu mungkin ya. aku luruskan dulu ya. Ya. Harga 1 juta untuk 1 bulan itu bagi mereka yang membuat tenun itu hanya sebagai sampingan. Oke. Sebenarnya untuk satu kain yang ibaratnya satu kain dengan fokus dibuat mungkin 1 minggu atau mungkin 10 hari sebenarnya bisa. Tetapi mereka kan sebenarnya utamanya itu berladang atau bertani begitu. Nah, di sela-sela kesibukan mereka bertani, itulah akhirnya mereka menenun. Nah, jadinya menenun itu tidak menjadi sebagai ladang pencaharian pertama. Jadinya mungkin bisa jadi kayak mereka tidak menghitung secara kalkulasi yang tepat. Nah, disitulah akhirnya Kainisha itu masuk sebenarnya lewat Swantara sih. Swantara itu ada gerakan Sekolah Wastra Nusantara yang kita bangun untuk NGO-nya atau apa namanya non-profitnya. Yang disitulah kita pengen adanya pemberdayaan dan regenerasi penenun Nusantara. Nah, di situ kita masuk untuk mencoba mengedukasi kepada penenun yang sudah ada dan mencoba untuk melahirkan anak-anak muda baru yang ingin tertarik terhadap tenun. Jadi membuat paradigma baru, membuat pola pikir baru sih sebenarnya. Kalau yang udah ada itu kita pengen berikan pemahaman bahwa penghasilan tenun itu tidak bisa mereka gantungkan terhadap ini ya, apa namanya, permintaan pasar harganya berapa aja, tapi mereka harus bisa ngitung berapa waktu yang mereka keluarkan sehingga apa namanya, harganya itu pas dengan value mereka sendiri gitu. Jadi misalkan nih secara gampangnya ya, kita menghitung per hari mereka menenun berapa jam. Katakanlah 1 hari 2 jam. Hampir tiap hari mereka menenun misalkan. 3 hari 30. Berarti kan 60 jam dalam 1 bulan nih. Nah, 60 jam dalam 1 bulan, padahal kan mungkin kalau diibaratkan dengan standar UMR, katakanlah, itu kan 8 jam kali 26, berarti kan sekitar 176 jam kan. Hampir setengahnya lah. Atau bahkan mungkin kalau diibaratkan yang penting bisa mendapatkan setengah dari UMR berarti sudah cukup kayak gitu di tempatnya. Kalau misalkan memang di tempat itu standar hidupnya memang UMR itu udah mencukupi begitu. Nah, jadinya pendapatan seorang penenun kadang kan di tempat lain beda-beda ya. Kalau di daerah NTT memang per lembar dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau udah di Jawa itu hitungannya per meter, Mas. Jadi kalau dia jadi efektivitas ibaratnya kayak borongan lah. Kalau teman-teman apa namanya, kain jahit, satu jahitan kan dibayar berapa gitu ya. Tapi kalau di sini bayarannya kalau untuk penenun kan per meter. Nah, itu kadang kalau misalkan kita hitung mereka efektivitas 1 hari itu menenun berapa meter sih, misalkan 10 meter, dan itu mereka selama 1 minggu 6 hari menenun, berarti kan 60 meter 1 bulan ya, berarti 240 meter. Nah, 240 meter itu ketika UMR biasanya pasti di atas UMR gitu ya. Kalau dikalikan minimal mendapatkan 3 juta aja katakanlah. Nah, berarti per meternya sekian harusnya di daerah tersebut. Kayak gitu. Jadinya membuat standarisasi harga itu kita punya rumus kecil yang nantinya bisa diedukasi ke masyarakat atau bahkan mungkin ke kelompok tenun agar nantinya tuh minimal para penenun ini penghasilannya akan setara atau bahkan lebih dari UMR agar lebih banyak orang yang tertarik lagi nih gitu, terutama anak-anak mudanya. Karena membuat kain tenun itu udah sulit, harus sabar, harus ulet, dan penghasilan mereka nanti kurang, mohon maafnya nanti kan akan membuat tidak balance ya, ketika nanti teman-teman anak muda pengen masuk terus malah udah mental duluan kalau penghasilannya itu tidak sesuai. Nah, sedangkan
kita pengen membuat sebenarnya malah jadi apa namanya, jadi hal baru juga bahwa penenun itu jadi suatu pelaku seni, bukan di balik layar lagi kayak gitu kan. Dan Batik juga uniknya hampir sama ternyata sih kasusnya. dari Salam mereka udah buat menenun, udah memanfaatkan waktunya, tapi ternyata ada beberapa orang yang melihat hanya dari produknya aja nih, ada berapa kain, berapa panjang dan lain-lain tadi kan. Padahal bapak-bapak tadi yang di NTT itu dia bisa melihat sampai value-nya, sampai story-nya, sehingga mungkin harga dari produksi kainnya sendiri udah lewat tuh ya 35 juta gitu, tapi dia bisa melihat value-nya memang setinggi itu dan akhirnya memang mau membeli gitu kan. Jadi gimana sih caranya kain Asia bisa menciptakan story sehingga orang ini bisa mengerti juga value dari kain tenun dan mau tertarik membeli kan. Ini artinya kan kadang-kadang banyak dari kita yang udah ada pengrajin, baik itu pengrajin tenun ataupun kayak kalau saya nih terapis paspa gitu ya, mereka ini udah bekerja susah payah juga gitu, tapi kadang-kadang karena mungkin kekurangan storytelling, kekurangan cara untuk menjelaskan filosofi behind-nya, itu akhirnya membatasi mereka sendiri pada transaksi yang pokoknya kainnya segini, keluarnya segini. Padahal kalau diekspor dari sisi historisnya, filosofinya gitu, itu bisa naik value-nya. Nah itu gimana sih caranya mengedukasi terutama millennials, kalau bapak tadi kan target marketnya bapak-bapak kemungkinan atau ibu-ibu yang sudah mengerti, ternyata jalur sales channelnya dari offline kan, dari pameran-pameran. Tapi yang di online ternyata kita perlu mengedukasi dulu ya. Nanti caranya gimana dulu supaya bisa sampai aku tertarik nih pengen tenun nih gitu ya dan ngerti filosofinya. Ya, kalau dari aku sendiri sih, dari dulu mungkin teman-teman tim juga uh, selalu kayak udah hafal gitu ya dengan teman-teman yang belinya secara online itu pasti butuh waktu 3 sampai 5 hari sampai akhirnya memutuskan untuk beli gitu. Dengan yang awalnya kita edukasi dulu lewat konten di Instagram, mungkin mereka baru akhirnya lihat-lihat dan tahu dulu, karena kan mungkin ya kayak bahasanya awareness dulu kan ya, mereka dari yang nggak tahu ke tahu dulu, baru akhirnya mungkin mereka sampai scroll, oh tertarik dan sebagainya, mereka bisa ikut live. Jadi kalau kayak Indonesia selalu tiap hari live untuk ngedukasi ke teman-teman, ini loh produk dengan ukuran sekian, diproses berapa lama dan sebagainya. Jadi mereka akhirnya tuh setelah itu baru memutuskan untuk ngechat biasanya, ngechat atau mungkin minimal komentar lah di live, tanya-tanya secara langsung dan sebagainya, interaksi, terus akhirnya mereka chat, kita edukasi lagi di chat gitu. Nah setelah di chat kita edukasi lagi, dan disitulah akhirnya mereka memutuskan untuk pengen nyoba dulu, pertama paling pengen nyoba dulu dengan produk yang paling minimal, misalkan selendang dulu deh, misalkan dengan daya belinya 70 ribuan dulu kayak gitu. Itu ada selendang tenun yang ukurannya cuma 40 cm ibaratnya begitu, panjangnya udah 1,8 meter. Terus mungkin meningkat ke outernya, karena mungkin ada outer yang juga affordable, kita bikin range hanya 160-an ribu lah gitu. Dan di situ kan mungkin mereka setara lah dengan beli dengan branded kan, malah bahkan bisa jadi lebih murah ya. Itu mereka mau mencoba dulu itu tuh, dan ternyata mungkin bisa beli apa namanya, bisa cocok, mereka bisa beli yang lebih mahal lagi kayak gitu. Jadi perlahan sih mereka dari yang mungkin sleeping market gitu ya, mereka tidak paham apapun dengan produk kain tenun, sampai akhirnya kita edukasi menjadi potensial market, dan itu repeat ordernya mungkin bisa jadi berkali-kali, bahkan kadang repeat ordernya itu bisa berkali lipat dengan mereka merekomendasikan ke kantornya dengan bikin seragam deh sekalian kayak gitu. Nah itulah yang mungkin sekarang lagi digarap juga sama tim untuk bikin B2B market, entah ke dinas ataupun ke para brand-brand yang juga pengen butuh supporting bahan kain tradisional begitu. Nah di situ yang mungkin tahap-tahap apa ya, edukasinya selalu dengan pendekatan online semuanya, baik itu lewat captionnya atau kontennya, terus lewat verbal kita live dan sebagainya. Itu di situ perlu banget kita edukasi terus menerus biar teman-teman akhirnya main coba dulu terus akhirnya tertarik sih. Dan di situ mungkin kita bikin tagline atau campaign itu adalah bangga berbudaya, biar teman-teman tuh kayak melekat dengan produk kita tuh ya kita bangga dengan budaya kita gitu. Jadinya mereka pun ingin menyuarakan ke teman-teman, kalau pakai baju tenun dan mungkin tongkrong di kafe atau di tengah-tengah kerumunan tuh ya mereka akan tetap pede dengan bangga budaya itu sendiri. Dan mungkin kalau aku nilai secara subjektif, mungkin beberapa juga menilai tenun itu bisa lebih fleksibel ketimbang batik gitu ya. Mungkin kalau kita pakai batik tuh kayak mau kondangan kemana gitu, mau datang ke acaranya siapa gitu.
Tapi kalau tenun tuh kayak ngelihatnya tuh nggak Casual pun kayak masuk gitu ya. betul kayak ke nongkrong pun masuk ke beberapa pekerjaan yang mungkin buat sesuatu yang non formal juga masuk kayak gitu. Jadi memang lebih 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 fleksibel sih kalau tenun kayak gitu. Jadinya ketika mereka memakai tenun jadinya tidak seformal itu dan mereka akan bisa sedikit demi sedikit sih. Bahkan mungkin word of mouth dari teman-teman yang udah beli pun akhirnya bisa berkembang ke teman-teman lainnya gitu. Ya, jadi tapi gue ini menarik banget deh gue dengar ceritanya dari Salam karena dari satu media gue juga sempat baca kata-katanya Salam gitu ya di quotesnya media Indonesia kalau nggak salah ya yang lu bilang katanya dari satu perjalanan itu banyak penenun yang nyeritain kalau kesah mereka dalam memasarkan kain tenun produksi mereka gitu kan. Nah itu gue ambil sebagai sebenarnya banyak banget barang-barang atau culture heritage kita nggak hanya di tenun juga tapi kayak di pijat juga atau bahkan barang-barang lainnya yang involve ke petani kah, pengrajin kah, yang terapis kah, yang sebenarnya mereka ini punya value yang besar, tapi mereka memang membutuhkan jembatan ke budaya itu, gitu. Masih marketernya, masih brand ownernya gitu ya. Dan di sini Betul. sebenarnya anak muda ini yang mesti gerak, generasi muda mesti gerak. Gue bilangnya jadi jembatan budaya di Indonesia lah gitu ya. Jangan Betul. kita misalnya, aku mau bisnis nih, ya udah aku bisnisnya barang impor lagi gitu di Tokopedia lagi di marketplace lagi gitu kan ya. Nah kadang-kadang ini jadi mungkin prosesnya butuh tahap awareness, butuh tahap yang lebih panjang seperti tadi, tapi begitu udah itu udah dapat awarenessnya, udah banyak yang tahu brand kita, itu malah lebih sustain gitu dibandingkan dengan produk-produk yang trending yang dari luar negeri gitu kan yang ada di marketplace gitu ya. Nah itu gue juga senang banget karena dari situ ternyata sama ya misi saya juga dengan misinya Salam sama karena gue punya mimpi juga gitu ya kita bisa sih mungkin saat ini banyak banget di sosial media yang bilang mau ekspor komoditas Indonesia. Betul sih, emang komoditas Indonesia itu kan banyak yang bagus-bagus ya, layak diekspor. Tapi kita bisa ekspor culture kita juga loh, kayak Korea gitu kan bisa ekspor culture-nya gitu ya. Kenapa enggak ya, tentu bisa keluar gitu. Atau metode spa dari Bali bisa sampai keluar negeri gitu kan, dikenal lebih banyak orang gitu. Dan gua rasa itu juga tujuan dari Bro Salam juga ya bro. Betul betul. Nah, sebenarnya memang awal dari akhirnya berjalan di Indonesia kan backgroundku adalah akhirnya belajar sebagai marketer ya atau mungkin marketing gitu ya. Karena emang dari awal aku pun tidak tahu tenun gitu. Mungkin kalau bisa dikatakan uh, atau mungkin bisa dikatakan inilah aku bisa 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 menyimpulkan ke semua brand owner tenun di setiap uh, daerah begitu ya. Atau mungkin bisa dikatakan yang di Jawa aja deh yang dia punya brandnya udah terkenal di media sosial dan sebagainya. Tapi ditanya tentang proses tenun, mungkin hanya sebagian kecil yang paham begitu. Iya. Karena mereka berangkat dari sebenarnya jembatan begitu, jembatan antara penenun dengan para pembeli gitu. Bahkan bisa dikatakan ke potensial market gitu. Karena keluh kesah ke para penenun mungkin yang bisa menjadikan kita pun bergerak ya. Karena hampir kebanyakan penenun pun sama gitu kayak, aduh saya bingung sekali mas, gimana cara masarin produk kain tenun ini padahal kita di pelosok begitu misalkan atau di pedalaman dan kita selalu nunggu wisatawan yang datang ke tempat kami atau bahkan mungkin kita akhirnya mau nggak mau jual kain tenun ini ke pasar atau ke apa koperasi atau mungkin ke apa namanya market store di daerah itu dengan harga yang mungkin bisa dikatakan ya udah ya yang penting laku deh dan bisa kejual untuk muter lagi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan bisa dikatakan kita-kita yang mungkin bisa dibilang bisa mengemas ini dengan lebih maksimal, bahkan nilai jualnya lebih tinggi, nanti menghargai produk pun ke mereka juga bisa lebih tinggi. Tapi dengan catatan memang itu tujuan kita pengen menaikkan kesejahteraan mereka ya. Karena di situ pun kayaknya lagi proses untuk sertifikasi fair trade atau penjualan yang adil. Ada beberapa hal yang memang kita akhirnya pengen kita tidak hanya sekedar memperkaya diri kita sendiri tapi pengen mereka juga keangkat gitu. Makanya harus fair trade gitu, harus penjualannya adil dengan para mereka dengan persentase yang pas juga. Jadi ketika misalkan kan kalau beberapa tenun yang premium kayak gini ya, itu kita ada tag ininya, tag penenunnya siapa. Jadi kalau misalkan ini ternyata pada awalnya misalkan ya, ini nilai value awalnya kita beli di sana 1 juta. Tapi kita jelaskan nanti kita bakal jual di range harga minimal 1,5 juta nih, biar penghargaan ke para penenun di angka 1 juta. Berarti persentase harga di situ ada di angka 66% nih HPP ibaratnya begitu. Tapi kalau ternyata ini harganya lakunya ternyata 3 juta,
Iya. Berarti mereka dapat penghargaan paling nggak minimal 2 juta karena persentasenya Hmm. segitu di awal. Kayak gitu. Hmm. Jadi memang biar nanti ketika ketelusuran juga ya, ada faktor ketelusuran di situ yang nantinya ketika misalkan nanti ada ditenun oleh siapa dan ternyata hasilnya bisa lebih tinggi, nanti pada waktu selanjutnya kita kasih tahu kalau ini harganya ternyata bisa lebih tinggi dari yang kemarin kita sepakati di awal. Jadinya nanti ada penghargaan yang lebih ke mereka kayak gitu. Tapi Jadi kan satu kalau fair kelompok, trade itu mungkin ini teman-teman ada yang ngasih, mungkin gue juga mau tanya juga. Jadi kalau kita fair trade itu kita yang tanya ke penenunnya, kita belinya harga berapa, nanti kita mau jualnya jadi berapa, itu kita infokan ke si penenunnya juga ya, berarti apa gimana iya tuh? itu ada transparansi Oh, harga di situ. iya, Jadi iya. ada persentase yang kita lakukan, misalkan katakanlah nggak masalah nih, misalkan ternyata memang kita mau fair trade atau transparan ke mereka. Ini harga 1 juta kita jual 4 juta ya, karena nanti Hmm. ada marketing, kita nanti harus ke luar negeri, kita punya store di luar negeri dengan sewa Hmm. sekian, misalkan gitu kan ya. Iya, iya. Karena ada beberapa brand juga yang akhirnya mereka kan marketnya ke luar negeri nih, tapi mereka punya store di Belanda yang mungkin harga sewanya tinggi dan sebagainya. Dan disitulah tapi dijelasin harga dari 1 juta dijual 4 juta tuh persentasenya kayak gimana, kayak gitu, dengan nanti penjelasan itu pun bisa diterima sama penenun dan bisa diterima ke pembeli, biasanya begitu. Jadi penjelasan itulah yang akhirnya membuat mereka paham, oh ternyata memang segini nih kayak gitu untuk nilai value-nya. Dan bisa dikatakan kalau misalkan nanti menghargainya pun lebih tinggi, ya nanti akan kembali lagi ke mereka kayak gitu, karena ketelusurannya tuh jelas untuk penjelasan itu begitu. Misalkan seperti itu contoh. Jadi kalau misalkan ternyata nanti teman-teman misalkan bergelut di bidang manapun lah, atau mungkin di bidang tradisional yang sama, pengen mengangkat petani gitu ya, pengen mengangkat para pembatik dan sebagainya, itu buatlah sistem itu agar membuat mereka pun akhirnya merasa safe atau aman dengan tidak merasa dijatuhkan secara harganya dan sebagainya gitu. Jangan sampai kalau malah nanti mungkin kan kalau kalau di kayak kayak ini baru saya lakukan juga di dunia ekspor ya, maksudnya Hmm. baru kali ini saya pengen garap ke luar negeri karena mungkin kan kuantitinya lebih gede juga dan nilai penghargaannya pun lebih tinggi. Nah, kadang ada beberapa pemain ekspor juga yang ketika saya tanya ke penenun ya, Mas, ini mau main ekspor ya? Iya. Kita harga di awal udah fix sekian ya, jangan sampai nanti ada alasan di tengah jalan bahwa Mas nanti ada urusan administrasi dan sebagainya, minta diturunin lagi nih kayak gitu. Nah itu Hmm. sebenarnya kan udah dikeluh kesahkan nih oleh para pengrajin atau mungkin misalkan produsen tenunnya, banyak yang diminta oleh para teman-teman yang sekarang itu para eksportir memaksa atau apa ya, membuat harganya lebih rendah agar mereka bisa masuk harga pasaran di keluar. Padahal itu kan jadi tidak Iya, tidak iya. tidak Gak sehat juga bagus, ya kan? persaingannya Nggak ya. sehat, Mirip betul nggak kayak sehat untuk. perang-perang harga di marketplace jadinya ya. Saya turunin harga nih biar Iya, masuk ke begitu. sana. Karena kan memang memang bisa dikatakan untuk ke luar negeri bisa bisa dihargai lebih tinggi loh harusnya gitu. Malah bukan menekan ke penenun, tapi kita harus ngasih value yang lebih tinggi ke luar, market luar, karena satu lembar di sini mungkin dikatakan 500.000, di sana bisa 5 juta loh padahal Iya, gitu. iya. Karena untuk handmade produk di luar negeri itu bisa harganya bisa minimal 5 kali lipat lah di harga Indonesia. Itu Begitu. PR-nya kita para brand owner untuk creating stories, gimana cara supaya value-nya diterima ya. Bukan malah Betul. nekan harga dari produksi penenunnya gitu ya. Itu berarti Iya, marketingnya perlu belajar lagi tuh ya buat brandnya ya. Nggak bisa jual betul. Nah harga itu dengan tinggi ya. itu di awal mungkin saya nggak belajar branding dan sebagainya ya. Maksudnya Iya. kayak kerjain sendiri nih selama 2 tahun. Eh, Operasional mungkin nggak segede sekarang nih. Maksudnya kayak ada sewa toko, ada akhirnya biaya marketing, biaya untuk ads dan sebagainya. Nah dulu kan akhirnya kan mungkin menentukan harganya hanya sebatas ya udah ditambah keuntungan, terus mungkin dikurangi dengan beberapa operasional untuk internet dan listrik dan beberapa hal lah. Itu udah cukup kan. Tapi kan akhirnya marginnya pun kecil kan pada waktu itu karena operasionalnya pun kecil. Iya. Nah, itulah yang mungkin aku baru melihat bahwa sisi sudut pandang bisnis itu akan lebih makin besar, otomatis akan makin besar pulau operasional, dan di situ akan makin banyak hal keperluan yang masuk ke dalamnya. Dan kalau bisa brandingnya harus bisa ngikutin tuh kalau makin besar. Biar nantinya ketika misalkan kita mau menjual harganya pun lebih tinggi, mereka akan menerima value pun akan lebih lebih dapat juga begitu. Wah, ini kalau kita pakai dari katakanlah dari ke Indonesia ya, aku pun akhirnya tahu kalau
harga yang kita keluarkan itu kan benar-benar balik ke penenun nih. Sedangkan mungkin dari brand lain ini gimana ya, mungkin pembagiannya ke penenun sebenarnya kan tidak jelas misalkan begitu. Contohnya begitulah, biar hal itu bisa melekat ke sana begitu. Nah, kalau untuk dari tadi menarik banget karena udah masuk ke luar negeri ya ternyata marketnya ya, dan memang di resesi ini mendekati resesi ini selain di market lokal memang kita harus berpikir juga ke luar ya, karena itu membuat Betul. kita paling nggak jadi lebih stabil ya secara bisnis ya, jadi bisa masuk Iya, kedua-duanya. Terus kalau misalnya sebelum masuk keluar ini gue juga penasaran karena dari tenun ini kan jangankan kita sebelum kita ekspor ke internasional, tapi di antara kita area lokal daerah sendiri, karena kan lu ngambil dari berbagai daerah kan, itu kan ada market di daerah banget, yang daerah lokal banget sama se-Indonesia nasional. Nah, gimana cara kita untuk masalah harga pricingnya supaya di level lokal tetap masuk, tapi di nasional kita juga bisa beda harga gitu supaya value-nya juga dapat. Itu mengalami isu kayak gitu juga nggak? iya. Ini yang terjadi di beberapa daerah, mungkin hampir semua daerah. Tapi yang coba aku ini kan apa namanya, aku coba jelaskan ke para penenun adalah kita negara agraris yang bisa dikatakan mungkin kayak pertaniannya pun tinggi. Nah, tapi salah kaprah nih untuk di kondisi sekarang. Dulu kan pakai konsep tani dagang layar gitu ya. Bahwa Tadi dagang kita, layar. ya maksudnya Wah, kayak kita melakukan kegiatan pertanian atau mungkin kayak petani itu melakukan bercocok tanam di sawah itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri nih. Baru akhirnya memenuhi kebutuhan di lingkungannya atau mungkin di desanya. Setelah itu baru dijual keluar sisanya, begitu. Nah, tenun itu baru sebenarnya kan adalah salah satu sandang atau kebutuhan utama di daerah itu atau di kebutuhan dari si orang itu di zamannya sebelum ada industri ya, sebelum ada akhirnya tenun mesin dan sebagainya itu ya untuk memenuhi sandangnya mereka sendiri nih. Bahkan untuk daerah-daerah adat tertentu memang mereka menggunakan kain itu atau mungkin tenun itu sebagai baju untuk di kesehariannya mereka. oke, oke. Baru Jadi akhirnya maksudnya kayak tani dagang layar tuh biasanya dia udah bertani, kadang-kadang dia dibeli sama yang orang beli banyak gitu, terus tapi si petaninya itu malah beli beras dari tempat nah, lain gitu ya, itu yang maksudnya kayak dimaksud. gitu ya. Itu yang salah Itu. kaprah. Maksudnya untuk sekarang, oh ya sorry tadi aku lupa menjelaskan itu. Nah, yang Uh, sekarang itu malah salah kaprah. Mereka jual di pemborong, setelah itu mungkin kita borong beli ya. beras Iya, import iya. gitu. Jadi kan jadi Oh, salah iya. ya. Maksudnya ketika nanti kita tidak memenuhi kebutuhan yang lokal, setelah itu malah langsung kita jual keluar dan kita beli produk dari luar kan jadinya tidak menjaga tradisi dan akhirnya juga kebutuhan ekonomi mereka pun akhirnya tidak tercukupi karena yang mereka jual itu keseluruhan dan kita membeli produk yang mungkin harga value-nya lebih tinggi di luar sana Iya. kayak gitu kan Udah beli kita kita yang jual ke tanam, udah selesai kita tanam, habis itu kita jual ke luar negeri, kita beli lagi ke Indonesia buat kita makan gitu, impornya iya kan begitu jadi kan salah jadi salah aneh ya. kaprahnya di situ Iya, nah iya, makanya iya. Oke. ketika tadi ketika ditanya market luar mungkin bisa jadi lebih murah terus kita jual ke luar lebih tinggi nah disitulah akhirnya mungkin bisa saling ini ya subsidi silang kalau saya sebutkan. Oke, kalau misalkan mereka kebutuhannya untuk orang lokal sana yang benar-benar orang lokal sana pakai, juallah dengan harga yang daya beli mereka sana, gitu. Bahkan mungkin memang itu untuk kewajiban adat kayak daerah-daerah Sumba atau sebagainya. Kalau misalkan upacara pernikahan atau kematian pun kan wajib menggunakan itu ya. Kalau mereka dijual dengan harga yang sama, dijual di Jawa atau se-Indonesia kan tidak mungkin kan. Apalagi mereka jual dengan orang atau teman mereka sendiri, kerabat mereka sendiri. Jadinya ya harganya sesuai dengan daya beli sana, begitu. Tapi kita tutup dengan kebutuhan ekonomi mereka dengan daya beli orang-orang yang nantinya dibeli oleh orang-orang Jawa atau mungkin orang luar negeri bahkan begitu ya. Nah, disitulah Jadi yang dari 100% produksi dari KNSIA katakanlah berarti ada kayak kuota ya. Jadi ini kuota yang buat betul, orang lebih lokal gitu ya. Oke, oke. betul. Jadi nanti tidak sepenuhnya kita lempar keluar semua karena ya itu ada kebutuhan mereka untuk kegiatan sehari-hari kan. Jangan sampai mereka diserap semua nih kayak di apa namanya? Dibuat mereka seperti bekerja keras banget untuk memenuhi kebutuhan kami di luar sini tapi mereka sendiri malah tidak memakai itu untuk keseharian mereka gitu. Itu yang masih dijaga banget untuk di daerah-daerah tertentu. Tapi kan kalau untuk di daerah Jawa sendiri karena memang proses produksinya juga udah lebih masif dan lebih massal jadinya ya pasti mereka juga pakai untuk keseharian tapi juga untuk keluarnya lebih banyak kan jadinya begitu. Oke, wah, gue baru tahu juga nih ternyata ini kayak kalau di tempat spa itu kalau
kita dipijit ada di Bali itu ada harga buat turis wisatawan, ada harga buat itu ya orang lokal gitu ya. Kalau saya orang Betul. lokal harganya lebih murah, lebih murah. Oke, gue tahu. Ternyata ada pembagian kuota itu ya. Terus kalau ngomongin dari lokal banget, terus ke nasional, dari nasional ke internasional. Tadi udah masuk katanya ke beberapa luar negeri ya, ke Denmark atau ke Singapura dan lain-lain gitu. Dan itu dijangkaunya dari sosial media, dari media sosial ya. Betul. Gimana caranya kita yang mungkin teman-teman juga mau melakukan hal yang sama, bosen nih dropship terus brandnya nggak kebangun-bangun gitu ya, udah habis waktu dijualan tapi aku belum bangun brand gitu ya, aku mau coba ngambil dari yang benar-benar tradisi lokal tapi aku mau juga sebarin ke luar negeri gitu ya. Itu berarti di awal-awal sebelum benar-benar kayak sekarang kan dari Salam sendiri kan udah mulai ekspor dalam hal ekspornya itu langsung buka pameran di sana misalnya gitu ya. Tapi sebelumnya kan dijangkaunya bisa lewat online dulu ya di awal-awal ya. Atau gimana sih Betul. prosesnya sampai seperti sekarang ini gitu? Ya, percaya nggak percaya ya. Ini sebenarnya belum waktunya untuk di-launch atau diumumkan karena memang belum selesai prosesnya. Ada sister brand kayak Indonesia yang baru dijalankan mungkin baru beberapa bulan. Dan itu memang pengen menargetkan market luar negeri. Diawali dengan kita masuk ke marketplace yang target marketnya pun luar negeri. Gitu. Bisa lewat Amazon, Alibaba, Etsy atau sebagainya lah. Oh iya, Etsy ya. Baru beberapa bulan ini masuklah beberapa buyer yang minta jumlahnya tuh nggak sedikit, minta dikirim ke US jumlahnya 700 pieces. 700 pieces satu orang ya sekali order gitu ya. Satu buyer kan biasanya kan memang kadang kalau ada market orang luar yang memang importir dari luar ibaratnya gitu kan, importir dari luar yang pengen datengin produk dari Indonesia, itu mereka pasti jumlah kuantitinya sekalian banyak gitu karena memang kan pengiriman juga udah mahal, mending dibikin pengiriman dengan jumlah yang cukup besar, akhirnya nanti bisa nitip kontainer dan sebagainya gitulah caranya kan. Nah disitulah akhirnya aku melihat loh, ini nggak lewat jalur Indonesia ya, ini lewat jalur brand yang sister brand yang baru ya bahkan ya. Itu ya, berapa sister bulan? brand yang baru di-build, mungkin baru bahkan di marketplace luar baru 2 bulan kayaknya kalau nggak salah. Wow. Tapi kita udah melakukan ads atau pendekatan berbayar untuk marketing ya. Kita udah ngelakuin ads untuk target market orang luar, walaupun itu lebih mahal untuk targeting gitu ya, nggak kayak ads yang lokal gitu-gitu ya. Tapi akhirnya dapat potensial buyer yang bisa dikatakan lebih dari itu gitu. Bahkan harga di situ pun kan kita beda ya, bisa 5 atau sampai 10 kali lipat yang tadi aku bilang. Dengan dealing yang mungkin bisa lebih gede juga, akhirnya kan salah satu yang hal impian pengen mengenalkan produk Indonesia ke dunia tercapai juga, dan bahkan mungkin secara income bisa lebih tinggi juga di situ. Nah, ini yang jadi menarik untuk ke teman-teman yang pengen dropship atau mungkin pengen resellerin produk-produk handmade di Indonesia untuk ke market luar negeri. Itu sangat terbuka lebar banget, bahkan setelah aku pelajari caranya ekspor, mungkin aku nggak tahu ini karena aku masih awam banget, wah ternyata lebih enak ketimbang kita ngeresellerin produk ngimpor produk dari luar negeri ke Indonesia terus dijual dengan harga murah-murahan kayak gitu. Wah, itu lebih kacau sih, menurutnya mikirnya lebih banyak, orangnya butuh lebih banyak juga dan sebagainya gitu-gitu ya. Mainnya pun lebih tidak sehat begitu daripada kita memasarkan produk Indonesia ke luar negeri dengan nilai jual lebih tinggi plus pendapatannya pun lebih tinggi kayak gitu. Jadinya akan lebih lebih asik aja gitu kalau punya value, pengen ngenalin produk Indo keluar, bahkan pengen punya income lebih, jadinya dapat keduanya gitu, nggak malah yang menghasilkan market dalam negeri dengan komoditi luar masuk ke dalam gitu kan, malah kita pengen mengeluarkan produk kita keluar, dan itu jadi satu kebanggaan tersendiri loh bagi para penenun ketika diceritain ini produk tenunmu mau dikirim ke US loh dengan harganya lebih tinggi juga, dan aku bisa kasih harga yang biasanya mungkin nenun sekian, nah ini tak kasih 5 kali lipat dari ini karena memang harganya 5 kali lipat kayak gitu. Jadi kan mereka akan lebih senang juga di situ kayak gitu. Jadi disitulah yang akhirnya saya lebih semangat untuk pengen mengenalkan produk kain tenun ini keluar sih jadinya, karena di luar lebih kalau teman-teman ada yang dengar, wah hebat ya bisa sampai keluar gitu ya. Tapi teman-teman ingat ya tadi ya, mungkin bro dari Salam udah bilang tadi
aku tuh awalnya juga nggak ngerti tenun sama sekali. Sebenarnya juga bisikan dari saya juga sama sebenarnya. Mulai di salon, mulai di spa gitu ya, mulai dipijat sama sekali, saya juga nggak ngerti semuanya juga kan. Tapi ada gap itu memang ya. Jadi Indonesia itu kaya banget akan budaya, akan identitas, akan heritage-nya kita banyak banget gitu ya. Ada makanan, makanan pun ada makanan Indonesia, ada tarian, ada lagu, ada fashion, ada tari tenun gitu, ada batik. Kalau wellness ya ada pijat, ada spa gitu ya. Dan ini jarang yang dieksplor gitu oleh teman-teman si brand owner atau marketer gitu. Padahal kalau kita lihat gitu ya tadi kayak Bro Salam, itu potensinya masih besar banget ya sebenarnya ya. Tapi gue penasaran deh, apakah tenun ini tadi ada yang pembeli langsung brand baru juga ke luar negeri dan mereka langsung beli dalam cukup banyak, ini MOQ-nya sampai bisa 700 gitu. Itu apakah di luar negeri itu ada istilah tenun juga sehingga mereka juga nyari tenun yang versi Indonesia gitu atau gimana sih sebenarnya? Justru ini yang mungkin setahun ini terakhir ya, karena aku bangun Nusantara, bangun sekolah wastra Nusantara ini, akhirnya aku riset tenun secara mendunia, maksudnya secara global. Ternyata tenun di luar negeri ini sudah sangat-sangat maju banget, bahkan tenun itu di beberapa tempat udah jadi mata pelajaran pokok bagi mereka agar mereka punya keterampilan dalam menenun atau weaver. Jadi seorang weaver atau penenun itu di luar tuh sebagai kebanggaan ternyata. Kan mereka memang ini ya, kebutuhan shawl atau selendang untuk suatu hal yang gitu ya. Iya, yang hangat-hangat itu kan diproses dengan tenun loh, semuanya gitu loh. Ya nggak semuanya sih, tapi maksudnya mostly dengan tenun gitu. Ketika mereka membuat hal yang mereka pakai dengan tangan mereka sendiri, itu pride-nya beda banget buat orang luar negeri. Makanya pelatihan tenun, menjual produk tenun, atau bahkan mungkin menjual alat-alat tenun di luar negeri, itu udah sangat menjamur. Dengan kata-kata weaving loom, atau mungkin weaving gitu ya, di Instagram, di Google, atau dimanapun lah. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi alat tenun yang sudah diminimalis banget, bahkan bisa dibawa kemana-mana, itu portable dan sebagainya. Itu buat mereka jadi keseharian, atau bahkan mungkin jadi kayak jadi personal brand juga buat mereka untuk kayak bangga, oh ini loh, aku jadi weaver, aku jadi penenun, aku punya produk tenunan sendiri. Tapi namanya di luar negeri tuh tenun juga ya? Namanya tenun. Tenun itu sebenarnya, tenun itu adalah sebenarnya teknik. Teknik persilangan antara benang, ada benang pakan namanya, benang pakan dan benang lungsi yang saling menyilang. Sebenarnya mirip dengan nyulam. Nyulam itu sebenarnya kalau di bahasa Inggrisnya sama-sama weaver. Cuman kalau nyulam alatnya adalah jarum, ya kan, yang membantu gitu kan. Tapi kalau weaving atau tenun itu dibantu dengan satu shuttle loom namanya, yang buat benang pakannya, sama ada benang lungsinya itu yang dimasukkan ke dalam table loom namanya. Jadi teknik tenun adalah sebenarnya teknik gitu ya. Tapi yang membedakan tenun Indonesia dengan orang luar adalah teknik tenun ikat yang mereka nggak bisa. Ya. Oh itu berarti kalau kita teman-teman mau keluar negeri ini, abis ini akhir tahun nih teman-teman ada Desember, ya, Januari gitu ya. Ini kan momen-momen teman-teman ada beberapa yang udah mulai keluar negeri. Nah kalau pengen dilihat unik gitu ya pakai tenun ikat ya. Berarti sambil keluar negeri pakai tenun ikat. Nah itu orang-orang penasaran tuh pasti. Kalau di luar motifnya itu keluar karena pakai rumus. Pakai rumus yang dimaksud adalah mereka menyilangkan si benang ini, sehingga benang-benangnya itu akan membuat suatu persilangan yang membedakan warna benang pakan dan benang lungsinya, sehingga membentuk motif nih. Nah, sedangkan kalau tenun ikat yang kayak gini nih, ini warnanya itu hanya dari satu benang lungsi nih, hanya benang yang sejajar ke atas begitu, dengan diikat saat proses pewarnaan benang di sebelumnya. Nah, teknik itu bagi mereka sangat jarang di luar negeri yang make, mungkin hanya Jepang dan beberapa negara lah. Yang mereka pun... Tapi itu kan motifnya beda ya biasanya ya? Motifnya beda, karakternya beda. Dan inilah yang membedakan tenun Indonesia dengan orang luar, dan bahkan mungkin bisa dikatakan kayak orang luar belajar ke Indonesia, itu banyak banget untuk mempelajari teknik ikat. Kayak gitu, karena kok Indonesia bisa ya membuat karakter-karakter bahkan hewan dan sebagainya itu dengan simetrisitas yang bagus, dan bahkan mungkin bisa dikatakan kayak orang luar tuh bingung ini magicnya tuh di mananya sih gitu. Yeah. Nah itulah mungkin yang banyak orang luar pengen belajar di Indonesia untuk teknik itu. Nah ngomong-ngomong banyak orang luar keluar negeri ya, kami punya jaringan reseller orang-orang Indo di luar negeri itu cukup banyak
Bahkan mungkin karena ini ya, teman aku ini mahasiswa, anak-anak PPI atau anak-anak Perkumpulan Pelajar Indonesia yang mau keluar negeri, kadang kita tawarkan produk kita gratis ke mereka untuk difoto ke luar negeri, plus kita kasih tahu kain tenun ini ada yang harganya 200.000, di luar negeri bisa 2 juta. Kamu kalau mau membawa satu paket perjalanan 10 kain aja, itu udah bisa backup tiket pesawatmu, seperti gitu ya. Ketika memang mungkin kayak beasiswa hanya menopang biaya PP 1 kali doang ya. Tapi kalau pengen bolak-balik ibaratnya tiap waktu dan kamu pengen ke backup tiket pesawatnya, aku ajarin untuk menjual kain tenun ke luar negeri, cukup bawa 10 kain aja itu udah ke backup tuh, 1 kali perjalanan, ibaratnya begitu. Nah, dan ini mungkin uniknya ternyata dari lu sendiri tadi punya sekolah tenun, berarti kan aku udah punya brand kain Asia nih, maka aku nggak mau ngajarin orang tenun deh. Ternyata malah Bro Salam ini punya sekolah tenun ya. Jadi satu membantu orang supaya bisa tahu tenun dan bisa buka bisnis tenun, bisa jadi reseller juga. Tadi kalau mau jadi luar negeri bawa ini, tapi bahkan pernah brand collab juga ya Bro. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum punya resources untuk ini bisa kolaborasi juga sama lu juga ya. Ya, jadi emang sementara ini targetnya ada beberapa hal yang ingin kita turunkan dan itu sambil jalan ya. Maksudnya kayak pertama memang kita pelatihan ke anak-anak muda untuk jadi penenunnya dulu nih. Sehingga bisa memenuhi produksi di kemudian hari, karena memang butuh banget ke para penenun ini agar nanti suatu saat kalau memang penenun-penenunnya sudah senior ini pensiun, ada mereka yang membackup. Tapi ternyata kalau misalkan mereka udah dapat nih, udah banyak penenun di berbagai daerah, tapi ternyata nggak ada yang jual, sama aja kan. Akhirnya kita ada pelatihan bisnis khusus tenun, yang akhirnya pada waktu tahun kemarin melahirkan 6 brand tenun yang jalan tuh. Dengan kita ajarin tenun itu bisa diturunkan ke berbagai turunan, misalkan mau ke dekorasi, ke dekorasi, ke fashion, terus ke bentuk tas, kan bisa satu brand sendiri ya. Dan itu jadi mungkin kalau di kain Asia masuknya ke fashion, mungkin yang lain boleh ada masuk ke home decor, ada masuk kita ajarin masuk ke home decor, kita ajarin masuk ke tasnya, ajarin ke alas kakinya, kita ajarin untuk ke aksesoris kalung dan sebagainya, biar mereka bisa jalan juga, tapi mungkin tidak perlu geserkan dengan kain Asia, bahkan mungkin bisa kita bantu untuk repeat order dengan produk lain, tapi ini loh dengan brand kita yang kita bina gitu, ibaratnya gitu. Jadi di situ yang akhirnya kita coba untuk sekolah itu tidak hanya untuk melahirkan penenunnya, tapi melahirkan generasi yang bisa memasarkan tenun itu biar dikenal oleh masyarakat. Karena beda banget nih karakternya, maksudnya penenun itu kan di hulu ya, di ujung. Dan nggak simpel juga, kita bukan bilang bahwa penenun itu nggak bisa marketing ya Bro, tapi sama kayak gue juga nggak bilang orang salon itu nggak bisa marketing atau orang spa itu nggak bisanya hanya spa tapi nggak bisa marketing. Tapi ini job desk yang begitu kompleksnya ya Bro ya. Jadi seperti tenun itu nggak mudah sama sekali gitu ya. Iya, nggak bisa bareng gitu. Bahkan mungkin kan kalau dalam dunia psikologis atau mungkin dunia human resource ya, teman-teman yang udah bermain di hulu untuk sebagai produsen sama orang-orang marketer itu pola pikirnya udah beda gitu. Jadinya nggak bisa digabungin dalam satu orang, masuk dalam satu hal. Makanya pada waktu awal aku belajar untuk bangun Indonesia, belajar marketing terus ya sampai udah bosan di titik kayak udah nih kayaknya udah memenuhi batas minimal untuk belajar brandingnya, marketing dan sebagainya. Sampai akhirnya memutuskan 1-2 tahun terakhir ini aku belajar nyemplung ke produksi untuk tahu bagaimana ngembangin produk selanjutnya. Karena ini masih ada celah nih. Berarti sekarang bisa nenun ya? Bisa nenun ya? Oh ya, gitu. Jadi mungkin bukan mau takabur atau gimana ya. Brand owner yang mungkin bisa dikatakan mau nyemplung ke sana, bahkan mau nenun juga dan sebagainya, itu bisa dihitung jari lah. Kalau ditanyain tentang tekniknya, ditanyain tentang gimana benang lungsi, benang pakan, atau mungkin komponen-komponen alat tenun, itu kan kalau bisa sampai ke nyemplung ke sana, pasti produknya bisa punya inovasi yang bisa lebih dari itu sih. Pasti bisa dikatakan gitu. Karena ada sih memang beberapa yang punya inovasinya bagus, tapi akhirnya kan minta tolong penenun. Pak, aku pengen bikin kayak gini nih, gimana bisa nggak? Tapi kan akhirnya semua yang mengerjakan padahal penenun kan. Brand owner itu hanya tahu untuk pengembangannya seperti apa. Tapi ketika misalkan benar-benar bisa nyemplung ke sana,
itu bisa benar-benar kayak tahu mana yang bisa diefektivitaskan. Awalnya mungkin bisa jadi proses tenun itu 30 hari bisa jadi setengah bulan doang karena ada satu proses yang wah ini bisa diefektivitaskan di sininya nih, atau mungkin bisa jadi dari yang awalnya alatnya panjangnya sekian, oh ini bisa dikurangi, akhirnya bisa mempercepat prosesnya kayak gitu. Jadi ketika benar-benar tahu nyemplung ke sana, pasti nanti akan banyak hal inovasi dari hal produksi sih, gitu di sana. Nah, ini menarik banget nih, nggak kerasa ya, tapi udah 1 jam lebih. Tapi ini gue sendiri dapat insight juga. Kayaknya gue juga harus mulai mendalami secara teknis juga nih. Selama ini brand owner marketing, tapi gue nggak mendalami teknis dalam banget gitu ya. Salam dan spanya nih, gue juga harus PR gue nih dari ngobrol-ngobrol sama Bro Salam nih. Tapi thank you bro, udah sharing-sharing di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau brand collab pun ternyata tadi Bro Salam juga udah buat satu brand baru yang benar-benar baru 2 bulan, udah bisa ngambil pasar yang di luar negeri gitu. Artinya sebenarnya pasar tenun ini masih besar teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai brand, masih bingung mau ngapain juga, itu bisa kontak sama Bro Salam, ada akunnya ya, Salamnesia atau Kainesia. Bisa jadi kalau mau langsung jualan, bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper gitu ibaratnya, atau bahkan bawa ke luar negeri dijualin langsung, atau bisa langsung kolaborasi brand ya, karena Bro Salam kan tadi udah telah melahirkan 5 brand tenun yang berbeda-beda dan semuanya berjalan ya bro ya. Ini hasil dari murid-murid lo juga ya. Jadi thank you banget bro, udah sharing-sharing malam hari ini di Sekolah Pebisnis. Gue doain sukses terus, karena sama kayak misi gue, gimana cara kita bisa mengekspor culture Indonesia, budaya Indonesia, heritage kita bisa keluar negeri gitu ya, bukan hanya komunitasnya doang. Thank you bro Salam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sama-sama, thank you ya.